communication tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Lebih dari ngomong gitu. Berbicara itu harus kayak kantung angin, dibuka kalau dibutuhkan aja, dan ketika kita berbicara pun harus impactful. Gimana caranya dari awal lu sadar lu punya skill ini dan akhirnya lu bisa monetize dan sekarang jadi full time job lu gitu? Ya. Confidence menurut gue linear dengan knowledge. Budaya basa-basi adalah sesuatu yang sebenarnya killing productivity atau sebenarnya ya udahlah kita di Indonesia harus basa-basi gitu? Jangan pernah merasa ketika kita melakukan suatu komunikasi itu buru-buru. Lu ada gak trik kayak ketika lu ditanya tapi lu gak tahu jawabannya, lu harus ngapain sih? Halo teman-teman Insight semua, hari ini gue kedatangan tamu teman lama gue sendiri, namanya Sasti Hapsari. Hai Git. Makasih udah datang sini ya. Thank you juga sudah diundang. Sama-sama. Jadi sebenarnya Sas, alasan gue undang lu sini karena sedikit konteks ya. Insights Podcast itu gue bikin sama Hansel awalnya untuk give back ke kreatif industri. Karena kita kan banyak banget learnings yang kita dapetin selama 5 tahun ke belakang. Terus kayak gue pingin share kayak gini loh, kenapa kita bisa dapet project A misalkan atau project B misalkan. Panjang ceritanya, tapi intinya salah satu faktor yang menurut gue sangat mempengaruhi kenapa kita bisa ada di sini adalah komunikasi. Kayak gitu. Yes. Dan Sasti ini adalah sosok dimana yang sering banget mengutarakan apapun tentang komunikasi, terutama effective communication segala macam. Yep. Nah, sebelum mulai kita bahas detail tentang teknis-teknisnya segala macam, gue pengen tahu dulu tentang Asia Comms. Ya kan? Yep. Gimana itu mulai? Apa yang membuat lu bikin itu? Apa yang ya cerita dibaliknya lah. Silakan. Oke. Thank you ya Gi ya. By the way buat undangannya dan juga pertanyaannya. Yes. Jadi gue yakin ketika kita mulai sesuatu ataupun building something gitu ya, karya atau bisnis, itu tuh harus ada personal drive yang kuat. Dan saat itu pada saat kita build, Esha ini memang beraspirasi untuk bisa ngajarin atau menyebarkan perspektif to be excellent communicator yang beda gitu. Nah, jadi ini sebenarnya datang dari orang-orang terdekat juga dari teman-teman gue, dan waktu itu kita sempat melakukan semacam mini riset. Sampelnya nggak terlalu banyak, cuma findingnya adalah ternyata banyak manusia yang ngerasa 50,81%, berarti kan itu setengahnya ya dari sampel tersebut, ngerasa bahwa ketika yang dibilang ideal communicator atau excellent communicator itu adalah yang ngomongnya lancar dan meyakinkan. Padahal kalau dari Asia kita merasa harusnya lebih dari itu ketika kita mau jadi excellent communicator. Nah, untuk mendiseminasi ataupun menyebarkan perspektif ini kan butuh wadah. That's why kita akhirnya bangun Asia Comms itu sendiri. Lahirlah Asia yang training company untuk bisa ngajarin perspektif komunikasi ini. I see. Gitu. Sebenarnya itu akan ngaruh ke bahasan gue berikutnya. Tapi nanti banget. Karena gue gak tahu karena lu kan lebih expert di communication. Gue kadang-kadang suka mendengarkan orang yang sebenarnya ngomongnya gak terlalu lancar. Tapi secara konteks tuh gue dengerin gitu loh. Nah, gue gak tahu apa reason dibalik itu, nanti kita akan bahas lagi. Cuman itu nanti. Yang sekarang gue masih pengen ngegali behind the scene Asia masih. Karena pasti banyak banget learnings yang lo dapetin kan. Betul. Yang kedua adalah sebenarnya tentang ini. Gue ngeliat gak semua orang tuh bisa nge-monetize skill mereka. For konteks, kalau lo tahu gue dari dulu, gue tuh suka videografi kan. Jadi gue kayak suka freelance segala macam gitu loh. Dan mungkin salah satu yang berhasil untuk bisa nge-monetize videografi skill itu menjadi sebuah hal yang produktif gitu loh. Ya antara bikin production house atau apa gitu loh. Gue pengen tahu kalau versi lo, gue tahu lo adalah orang yang punya skill berkomunikasi bagus. Dari kuliah gue tahu itu. Karena kan kita punya temen juga kayak yang referral segala macam, kita banyak kan kayak sisipan gitu kan. Mutual friend maksudnya. Nah, lu gimana caranya dari awal lu sadar lu punya skill ini dan akhirnya lu bisa monetize dan sekarang jadi full time job lu gitu? Gue pengen tahu behind story-nya. Pertama sih deteksi gitu ya. Deteksi dulu apa yang menjadi our strength. Setelah itu di-amplify gitu. Di-amplify dan di-validate skill tersebut apakah benar gitu kan. Kalau langkah yang lebih praktisnya adalah menurut gue adalah coba aware kira-kira ada gak feedback dari sekeliling lo yang tentunya bermanfaat bagi mereka gitu ya. Contoh misalnya kita dalam satu project, terus teman kerja lo atau rekan kerja lo ngomong maunya coordinate sama Sasti aja deh, dia helpful banget. Ngerti gue. Fast response gitu ya. Terus ketajaman analisisnya bagus gitu. Siapa tahu dari situ kita bisa lihat deteksi itu adalah daya jual kita sebenarnya. Ngerti. Gitu. Dan after that tentunya indikatornya ada satu ya. Ketika lo dapet respon tersebut, lo tuh happy. Nah,
kan you keep doing that kan after that. And then you amplify untuk kayak pick up some skill set yang bisa memperkuat that brand sebenarnya gitu, that skill gitu. Nah itu yang menurut gue, jadi kita harus aware dulu what is this our strength gitu ya. Habis itu you amplify and consistently communicate in every interaction komunikasi ke siapapun gitu ya, apalagi potential customers. I see. Gue bisa simpulin, lu dapat kepedeannya berarti dari social proof juga ya? Iya. Sesimpel itu kan? Dan itu social proof dalam arti bermanfaat ya bagi orang lainnya gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya ketika kita tahu mau ngapain, harus dipastikan dulu ini beneficial atau enggak buat others. Benar. Jangan sampai kita self promoting, self bragging karena that's only small part of it. Yes. Tapi lihat dulu apakah the skill itu beneran beneficial for others. Make sense. Gitu. Terus terang itu juga yang gue rasakan sih. Kayak lu harus at least pede dulu di circle. Ini lo yang circle paling kecil gitu kan. Betul. Gue yakin Asya lahir karena ada sisi komersilnya, yaitu adalah pasti ada kliennya. Gak mungkin kita hidup bener-bener dari kayak teman gue bilang gue bagus ya. Itu kenapa gitu. Betul. Harus ada sisi komersial dan di sini kita transparan. Mau kita nge-monetize skill kita, pasti kita ngomongin bisnis juga. Kita ngomongin ekonomi something like that. Setuju. Apa klien pertama lu saat itu dan gimana mereka approach lu saat lu bener-bener kayak gue no one nih. Terus ada yang kontak lu pertama kali. Lu inget gak? Ingat sih. No one dalam arti mungkin kalau gue boleh coba elaborate. No one itu kalau menurut standar gue ketika lo belum punya certification or validation about your skill gitu kan. Saat itu belum license tuh, gue belum ngambil license. Terus ada yang approach gue untuk jadi narasumber karena melihat waktu itu gue pada saat membawakan acara gitu. Jadi waktu itu belum pernah jadi coach gitu. Akhirnya narsum di salah satu sebuah company gitu ya, company infrastructure di Indonesia. Terus after that ternyata feedbacknya Nah itu sebenarnya merujuk lagi ke pertanyaan lo yang sebelum ini, itu sebenarnya deteksi gue juga. Kayaknya orang-orang kok happy ya pada saat gue ajarin. Terus mereka ngerasa juga valuable insights yang gue kasih. And then after that kayaknya gue harus amplify this to validate dan juga gue deserve untuk bisa kasih insights dan ngajarin orang, makanya harus pick up some skill set and certification pastinya. Gitu. Dari klien pertama lo itu ada nggak andil dari dia? Kan lo pasti di first hire tadi, dan ngaruh ke next client gitu. Iya, gue sih minta referral pastinya satu gitu ya. Kedua adalah itu yang ngedrive gue turning point untuk this is time to amplify dan next level gitu ya. Harus next level, nggak bisa gue cuma gini-gini aja. Teorinya ya itu aja, harus di elevate gitu kan, di enhance. That's why gue ngambil banyak certification after that. Gitu. Salah satu certificationnya adalah ICF kan? Yes, betul. International Communication Federation kan? Coaching Federation. Coaching Federation. International, gue bilang apa tadi? Communication. International Coaching Federation. Yes. Gue baca itu, tolong taruh di sini ICF. Itu tuh kayak semacam kayak certification buat coach ya. Yes, betul. Jadi itu elaborate deh. Maksudnya orang-orang yang punya ICF itu apa syaratnya? What makes it special gitu loh. Waktu itu jadi ada beberapa sebenarnya ya. Jadi ICF itu kan federasinya. Jadi kita bisa pick ataupun pilih kita mau jadi coach apa. Kalau waktu itu gue communication. Ada yang career, ada yang even love coach, ada juga ada yang psychology coach gitu ada. Nah, gimana caranya kita bisa eligible adalah tentunya kita punya extensive experience di bidang communication. Saat itu mungkin zaman dulu kan gue sering nge-MC ya gitu. Tahu. Sekarang sih udah enggak gitu. Jadi dulu zaman-zaman itu masih sering present host atau MC, itu yang gue bawa sebagai transkrip eligible atau enggak untuk jadi seorang coach. After that kita going through evaluation, ada trainingnya juga selama seminggu. Gue ngambil di Singapura waktu itu. Yes, terus after that ada ujiannya gitu ya. Dan di situ kita diajarin how to misalnya bikin modul, terus gimana cara ngajarin. And coach itu emang harus benar-benar ngarahin ya, bukan menyalahkan gitu. Jadi kita bener coba untuk unleashing the potential dari si coachee kita atau student kita. Gitu. Seberapa pengaruhnya ICF ini sama yang bener-bener indie? Gak ada ICF menurut lo gitu loh di industri ini? Gue belum ada datanya, tapi kalau menurut gue ketika kita dapat global exposure. Dan misalnya contoh Singapura gitu ya, yang memang ranking PISA-nya lebih tinggi daripada kita, meaning education mereka udah lebih ahead gitu kan ya. Jadi pasti kita bisa bringing value into our clients gitu. Jadi ketika itu ada ICF-nya, orang jadi bisa lebih lihat karena
they or she or he gitu ya have the global exposure untuk bisa di-share ke Indonesia gitu. Oke, lu udah punya standarnya udah diakuin lah tanda kutip kayak gitu kan. Itu di tahun keberapa lu ambil ICF itu? Maksudnya gue pengen tahu aja sih karena kan lu pasti nggak sadar itu di day one kan. Iya. Pasti along the way lu berjalan kayak oke, gue harus ambil ICF. Itu momennya pas kapan? Gue pengen tahu. Oke, jadi aktivitas kerja itu kan gue memang pas kuliah juga udah lakukan kan. Iya, lu di UI kuliahnya. Iya, betul. Oke. Komunikasi juga. Oke. Di 2014 itu gue udah mulai kerja, tapi narasumber itu pas lagi sidang 2016 gitu, 2016-2017, dan ICF itu gue ambil 2018. Gitu. Jadi ya tahun kedua akhirnya gue ngerasa kayak ya butuh suatu hal yang bisa memvalidate and amplify my skills gitu. Oke. Gue bisa bilang lu sebagai pengusaha kan, entrepreneur kan. Betul. Sampai sekarang lu punya beberapa tim juga, kliennya banyak juga. Dan gue yakin ketika hari ini compare to let's say 2018 lu bilang tadi, pasti banyak banget perbedaan pengetahuan kan. Yes, benar. Karena personal development lu pasti udah jauh banget gitu loh. Ketika gue pengen nanya aja sih sebenarnya, karena banyak audiens kita yang baru mulai hari ini. Lu udah mulai berapa tahun lalu gitu kan. Kalau misalkan lu go back to 2018 gitu ya, dengan lu punya knowledge kayak sekarang gitu loh, apakah yang lu lakukan ada yang beda? I think in the entrepreneur journey gitu ya, kalau gue mungkin akan prioritize resource gue di workflow system untuk tim. Karena operations gitu. Karena gue ngerasa karena dulu mungkin belum terlalu ngerti, and kalau Augie kan emang sekolah bisnis. Kalau gue sekolah kom, jadi emang nggak tahu sama sekali bisnis. Jadi benar-benar otodidak belajar itu, dan gue ngerasa saat ini gitu ya, kalau gue start over adalah gue pengen put my resource di workflow system gitu, karena itu gue ngerasa accelerate growth-nya Asia sekarang. Gitu. Itu barusan ini benar-benar ngevalidasi poin gue sama kemarin harus rekaman podcast juga kan, dan kita ada satu poin ini sekedar konteks bahwa di kreatif industri itu banyak orang yang fokus karirnya hanya mikirin skill secara vertikal gitu loh. Jadi misalkan gue jago desain, gue akan hatamin semua software. Padahal yang bisa bikin lu beneran kayak makin maju adalah justru skill lain, itu adalah business skill. Betul. Di business skill ada operation, ada macam-macam gitu kan. Jadi ya ini Sasi udah membuktikan bahwa emang along the way business skill itu dibutuhkan. Itu gitu kan. Gue mau agak lompat sedikit, tadi kan masih ya awal-awal. Sekarang momen dimana lu udah punya klien lah bisa dibilang gitu kan. Gue lihat di Instagram lu pernah nge-handle beberapa klien corporation, ya kan, dan gak sedikit. Gue gak tahu kita boleh sebut brand apa enggak, tapi anggaplah nggak boleh gitu ya. Gue pengen tahu dari sekian banyak orang yang lu udah coach gitu ya, pasti kan ada aja yang bisa mengimplement, ya kan. Tapi ada juga yang sebenarnya kayak udah di coaching kayak gimana juga masih sama aja gitu loh. Gue sempat baca juga lu ada kayak semacam guarantee gitu kan, 30 days untuk implementation. Apa kalau gue salah tuh, pokoknya kayak lu make sure monitoring gitu kan. Gue cukup yakin pasti ada yang orang yang berhasil, ada yang enggak. Gue pengen tahu berdasarkan your sample, orang-orang yang berhasil itu yang kayak gimana, dan yang nggak berhasil yang kayak gimana. Itu aja sih. Jadi up until now kan kita sudah ada 6.800 participants gitu ya yang ikut dalam Asia gitu, training Asia. Nah, jadi kita tadi betul gitu yang lo bilang, monitoring program itu adalah signature productsnya dari Asia. Jadi after the training, you will have to harus juga melakukan coaching online 1 jam gitu ya bersama gue gitu, one on one. Dan ini untuk bisa reflect apa yang mereka pick up di training itu di apply di work daily-nya mereka gitu. Nah, di situ after that kita juga assess, dan kalau gue sendiri memang berangkat dari very number guy gitu ya. Jadi gue sangat suka sebuah measurement, sehingga after the monitoring program pun kita punya sebuah metrik evaluasi yang kuantitatif gitu. Dan kita lihat di situ kalau sampel sampai sekarang dengan yang 6.000 itu memang 83% pick up the techniques atau pick up the skills yang baru gitu. Nah, itu yang gue lihat angka keberhasilan kita gitu ya, menurut gue tapi gue juga belum puas, pengennya lebih lagi gitu ya. Cuma memang kalau menurut gue communications itu harus semuanya berandil gitu ya. Misalnya kalau korporasi sendiri gue ambil contoh, kita kan partnering with HR gitu ya, atau human capital atau learning design mereka gitu ya, divisions. Nah,
si learning designer atau HC human capital ini juga harus bisa provide journey buat partisipannya, which is karyawan mereka, untuk bisa aplikasikan apa teknik yang udah diajarin. Ngerti. Gitu. That's why Esha itu memang kita nggak pernah langsung one size fit solutions gitu ya. Jadi semuanya sama gitu. Pasti tailor made semua gitu ya. Tailor made sehingga kita benar-benar nyiapin, oke, HC tolong siapin after this journey-nya adalah bikin misalnya mereka harus ada presentation setiap bulan kemana gitu ya. Ngerti. Jadi mereka benar-benar bisa melakukan aplikasiin teknik yang udah ada. Gitu. Berarti lu butuh bantuan kolaboratif juga dari tim internal dong. Dan partisipannya juga gitu. Partisipannya juga. Jadi ada tiga stakeholders menurut gue. Jadi gue, Esha gitu ya. Terus HC yang which is usernya dan partisipannya gitu. Jadi kita harus sinergi. Rata-rata partisipannya itu apa role-nya? Di semua company gue ngerti, maksudnya communication semua orang butuh pasti. Cuman apa rata-rata role-nya? Very diverse sih gitu. Even kita kemarin baru sama supply chain gitu, jadi menurut gue diverse dan gak ada yang paling kelihatan klasternya tuh yang paling sering gitu ya dominan, karena very diverse, kayak as you say communication itu ada di semua lini gitu ya, encompasses in everyday aja, dan mereka kan day to day basisnya selain reporting juga producing ideas maybe kan to their internal stakeholders gitu. Jadi memang dibutuhkan gitu. Masuk akal. Gue mau ini dikit deng, gue gak tahu orang lain gimana sih, tapi kalau gue itu pasti sedikit banyak terpengaruh sama satu orang lah atau satu sosok gitu ya. Dan kadang-kadang satu orang ini sesimpel dia ngomong satu kalimat atau wisdom dia tuh bisa ngubah cara mikir gue seumur hidup. Gitu loh. Even kayak gue bikin podcast misalkan, gue inspired by bla bla bla. Creative Vera, gue juga punya role model siapa gitu kan. Gue pengen tahu kalau versi lo, siapa sosok itu yang lu bener-bener look up to gitu dan mengubah semua perspektif. Sebenarnya banyak banget role model. Cuma kalau yang peta jalannya atau roadmapnya mirip sama Esha, sebenarnya ada satu namanya Pak Noke Kiroyan. Jadi itu dia foundernya Kiroyan Partners, dia communication firm juga gitu ya, consulting firm untuk public affairs, dan memang hopefully Esha bisa ke arah situ juga nantinya. Jadi maksudnya audiens mungkin bisa stalk, ya kan? Pak Noke Kiroyan. Jadi bisa dapetin wisdomnya bukan ke Sasti doang, tapi ke kita semua. Intinya gitu kan. Back to business. Seiring berjalan waktu, maksudnya di sini, lu kan di sini sebagai talentnya juga kan, misalnya coachnya juga gitu kan. Tapi pasti ada titik di mana kayak, gue nggak bisa kerja sendirian, pasti dong. Tadi lu bilang kan operation segala macam. Apa role yang pertama kali lu hire di Esha gitu loh? Karena kita semua tahu kita nggak mungkin nggak butuh helping hands kan? Betul. Iya. Apa tuh? Role-nya more on the, menurut gue jadi very office gitu ya. Karena ketika training gitu ya, atau gue sebagai principal consultant-nya itu memang butuh ada beberapa steps gitu untuk bisa groom seseorang menjadi consultant gitu. Dan waktu itu first hire gue adalah business development pastinya gitu, untuk bisa scrapping and also collecting the leads gitu ya, untuk jadi potential clients kita. I see. Sebenarnya coaching bisnis ini tuh nggak jarang kan di Indonesia. Luar negeri pun ada banyak gitu loh. Banyak. Dan gue dari bisnis perspektif kadang-kadang kan suka nanya, gimana cara lu nge-scale-nya gitu kan. Gue pengen tahu aja gitu. Kayak misalnya lu tahu siapa yang kepikiran di gue ya, Tony Robbins lah contohnya. Atau Chris Do kalau di kreatif, atau kayak Mary Riana gitu kan. Itu mereka punya niche masing-masing. Kayak Tony Robbins mungkin di motivation and life advice segala macam. Lu dalam jangka panjang itu plannya mau membesarkan Sasti as a personanya, atau lu mau nge-leverage Sasti berikutnya dan ujung-ujungnya jadi akademi gitu. Jadi banyak banget coach di Esha gitu. Lu lebih genre yang mana, pengen tahu deh. Directionnya ya saat ini. Iya. Direction saat ini adalah karena Esha itu sekarang consulting gitu ya, consulting. Jadi kita kasih end-to-end communication services, sehingga memang gue akan berpikirnya lebih kepada kita hire on the researcher, terus consultant gitu ya, karena memang Esha pengennya brandnya adalah problem solver. Problem solver for communication strategies di korporasi. Gitu. So the trainer maybe saat ini gue gitu ya, saat ini gue karena training hanya akan menjadi bagian dari service kita sebenarnya. Gitu. Smart. Ngerti. Karena kadang-kadang gue misalkan tahu Esha, terus Sasti di baliknya, dan kadang-kadang
karena udah tahu Sasti. Betul. Jadi kalau misalkan siapa nih, misalkan Augie gitu, aduh aku tapi pengen sama Sastinya, kadang-kadang gitu kan. Benar-benar. Dan klien banyak yang kayak gitu. Banyak kan? Banyak gitu. yang kayak gitu kayak, ini Mbak Sasti kan yang ngajar gitu. Iya kayak gitu. Ya, tapi itu bagus lah, itu it's a good problem gitu loh. Gue mau masuk ke bisnis lagi sebenarnya, belum puas gue di bisnis karena gue yakin Asia ini dari berapa ya, 2018 sekarang 2025, berapa tahun tuh, dalam 7 tahun ya. Gue yakin pasti ada hiccups lah, ups and downs gitu kan. Kalau di Creative Era kita ceritain apa namanya downside kita udah kenyang, udah banyak banget gitu. Gue pengen tahu dari Asia, ada nggak business mistakes yang bikin lu lumayan down, terus kayak jadi pelajaran lah buat lu? Waktu COVID sih, karena we rely on the B2B ya kan, karena backbone kita B2B, dan pas COVID kan training itu gak ada kan, offline. Terus menurut gue agak telat untuk adapt dengan webinar system gitu. Oke. Iya. Dan baru dimulai tuh di tengah-tengah gitu. Jadi saat itu sampai ya banyak hal yang terjadi, guncangan gitu, turbulence di Asia. Itu yang mistakes gue adalah teknologi tuh padahal udah ada di depan mata, kenapa lo nggak pick up gitu. Oke. Padahal waktu COVID itu sebenarnya banyak loh webinar. Iya benar. Jadi gue mulai tuh kan kita COVID 2020 awal ya. Itu kita webinar tuh baru 2020 Desember tuh baru mulai. Baru ada. Jadi kayak in between tuh gue hanya merajuk ya. Oke. Ngerti. Gitu. Oke. Di Asia tim lo itu client facing nggak? Artinya kayak lu akan forever, maksudnya sampai sekarang nge-deal dengan klien, atau lu ada tim yang untuk nge-handle external parties? Ya, jadi ada business development itu. Oke, business development. After the some extent gitu ya, some extent gue baru job gitu ya, baru job untuk bisa dealing gitu. Ngerti. Gue pengen tahu dari perspektif lu karena lu pure ngerti communication. Gue pun juga ngelakuin itu, tapi gue nggak ngerti communication secara structured gitu ya. Apa hal yang lu ajarkan lah atau lesson yang lu kasih ke tim Asia untuk ngedeal atau untuk negotiate sama klien itu? Pasti kan beda dong. Betul. Iya. Apa learning yang lu kasih tahu ke tim internal? Oke. Ini sih gue selalu ngomong bahwa to always have empathy in every work we do. Terus create a collaborative and also respectful relationship with client. Dan gue selalu bilang ke tim gue, never see the client tuh as someone that is demanding. Karena sebenarnya ketika mereka request something itu adalah mereka needs our advice kan gitu, dan juga expertise. Dan kenapa harus ada melibatkan emosi yang negatif gitu, emosional yang negatif. Jadi gue selalu bilang always have empathy, karena ketika kita dengan mindset itu aja, sebenarnya hanya dengan mindset tersebut kita bisa benar-benar mengerti klien mau apa, dan we can provide the best solution to their needs gitu. Oke, make sense. Gue yakin sebenarnya dari semua klien lu nggak semuanya happy, ya kan? Bukan happy maksudnya nggak puas, tapi gini deh, lu pasti, apalagi lu bilang tadi ada 6.000 sekian partisipan gitu kan. Itu kan pasti lu dari ngedeal sama berapa orang, banyak banget kan. Pasti kan ada aja personality yang mungkin bagus banget, tapi ada personality yang menurut lu kayak kok orangnya dari gini sih gitu kan. Gue gak pengen ngebahas personality-nya, tapi gue cuma mau nanya apa learnings yang lu dapet dari nge-handle sekian banyak sample of clients, sehingga lu dapet kesimpulan kayak oke, kita harus treat klien kayak gini gitu loh. Karena gak semua klien ngerti apa yang lu maksud dan punya behavior bagus kan, kayak gitu. Itu sih. Kalau gue handling clients tadi sih empathy menurut gue. Jadi kita harus benar-benar ngertiin mereka. Terus kalau ada misalnya kerikil gitu ya di tengah-tengah pada saat kita dealing or mau project, selalu ngelihat itu sebagai suatu hal yang produktif aja gitu. Kalau misalnya kita melihat dengan mindset ini kontraproduktif, pasti akan selalu obstacles tuh gitu. Jadi kalau misalnya merasa gitu ya, klien dengan misal pandangan berbeda atau pengertian yang berbeda, aku selalu bilang lihat ujungnya aja. Objektifnya kan kita pengen jalan nih gitu ya, jalan nih. Jadi it's okay untuk nggak reaktif terhadap negativity gitu ya. Itu kan sebenarnya ego kita aja nih sebagai provider gitu ya, atau third party. Jadi jangan pernah reaktif terhadap apapun yang misalnya klien ada negatif sedikit gitu, jangan ngelihat seperti itu, tapi kita harus empati karena mungkin emang itu yang mereka butuhkan, butuh kepastian dari kita karena kita yang bisa bantu mereka. Udah pasti itu akan lebih lancar ngelihatnya. Masuk akal banget sih. Lu kayak ngelihat ujungnya ya. Jadi kayak ujungnya. Endingnya bakal kayak gitu ya. Di tengah-tengahnya pasti ada gitu. Obstacles. Client side, sisi kanan. Sisi kiri adalah
internal tim kan. Pernah ada ini nggak tim yang misalnya masuk keluar masuk, apakah dari awal semua timnya stay atau ada yang enggak ada kan pasti kan? pasti ada jadi yang visionnya mungkin berbeda gitu dari itu. kita gitu, which is nggak apa-apa kan, itu hak ya. Tapi yang penting kan kita udah fair dari awal bahwa kesepakatan kita adalah A, B, C gitu ya. Terus vision Asia memang seperti ini, mau jalan bareng atau enggak gitu. Kalau misalnya di tengah memang ada perubahan, coba dikomunikasikan dulu gitu ya. Kita tanya sama mereka apa kira-kira yang bisa kita provide help gitu ya. Kalau misalnya ngerasa sulit di task gitu ya. Terus after that kalau emang nggak bisa banget ya udah it's time to let go. Ngerti. Gue tuh ngerasa tim ya, apalagi service kita service base kan ya. Bener. Jadi kayak nggak ada produk. Ya mungkin lu ada digital product one day, ya kan. Amin. Cuman kan di sini kan service lah sekarang gitu. Gue ngerasa untuk di service base bisnis itu tim itu pengaruhnya tuh bener-bener direct banget ke kemajuan bisnisnya. Gue ngerasain itu. Ketika punya tim yang doer aja gitu ya kita jalan. Tapi ketika punya apa ya, gue ngerasa gue punya thinker kita ngebut banget. Kayak gitu kan. Dan gue yakin gak semua orang bisa lu tanda kutip lu hipnotis buat percaya apa yang lu percaya gitu loh Sas. Apalagi di mungkin kayak early stage gitu loh. Gue pengen tahu aja apa ciri-ciri orang atau kayak what type of personalities yang lu looking for gitu loh untuk masuk Asia kayak gitu. Ya, talents di Asia menurut gue ada patternnya. Jadi pattern. Jadi yang masuk tuh pasti yang punya ideas gitu ya. Jadi proaktif untuk proposing ideas. Dan tadi menurut gue suka banget thinker gitu. Thinker. Jadi nggak cuma ya udah ngelakuin apa yang disuruh gitu ya, tapi dia juga punya sekian banyak ideas gitu yang bisa dipropose ke kita, dan siapa tahu itu kan fresh gitu kan. Fresh dan sebenarnya mungkin aja bisa diadapt gitu di Asia. Itu sih yang gue looking forward untuk talent berikutnya. Got it. Gue masih mau ngomongin tim ya Sas. Jadi gini, itu make sense banget untuk hire thinker segala macam. Tapi gue punya struggle, gue gak tahu apakah struggle ini dirasain sama lo juga gitu ya. Ini bener-bener heart to heart banget nih. Jadi ketika gue ngebangun, even sekarang gue ngebangun tim gitu ya. Kadang-kadang mereka ngelihat kayak ketika gue bekerja, gue nggak bekerja di tempat yang mungkin kayak gedung tinggi dan segala macam kan. Kadang-kadang gue juga masih sederhana segala macam. Apa yang lu bisa convince dan lu janjikan ke orang yang mau ibaratnya berkarir di Asia gitu ya, supaya kayak this is the right place, lu nggak salah kok gitu. Apa yang lu bisa yakinin gitu loh? Karena kan banyak banget pasti kan. Betul. Landscape-nya. Biar atraktif gitu ya buat talents ya. Kalau gue menawarkannya adalah gue bilang this is boutique firm gitu ya, boutique firm. Jadi banyak banget yang bisa kita explore. Kalau misalnya kesini kreativitas lo boleh banget dilakukan gitu ya. Jadi kayak please explore karena banyak banget yang bisa kita try, dan itu kan nggak bisa didapetin di mana gitu ya. Kalau misalnya udah established company, maybe udah ada ya something yang udah SOP gitu kan. Udah harus gini nih gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya gue setuju. Dan lebih dekat sama foundernya juga pasti. Bener gitu, working with founder tuh bisa aja lo nanti ngelakuin ini kalau lo bikin bisnis sendiri gitu. Gue kadang suka ngomong gitu. Bener. Gue rasa udah cukup untuk bahas bisnisnya. Nah sekarang ini bener-bener the main topicnya, bener-bener communication gitu loh. Bisnis yang gue tunggu-tunggu sebenarnya, karena gue juga pengen belajar terus. Sekarang ini gue nanya personal juga kadang-kadang kayak gue pengen tahu gitu loh. Jadi gini, gue mau menyadarkan dulu untuk beberapa audience gitu ya. Mungkin yang nggak percaya bahwa yang membuat kadang-kadang gue bisa dapat ini itu adalah bener-bener pure karena communication ya. Kalau gue ngerasa gitu, gue pengen tahu atau lu buktikan sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat komunikasi ini sepenting itu dan bisa efek ke karir sedrastis itu gitu loh. Gue pengen tahu sih ini ya fundamental thinkernya. Let's say kita punya extensive knowledge gitu ya. Kita punya banyak banget pengetahuan, teknis, penguasaan teknis kita bagus, idenya bagus-bagus, tapi saya nggak bisa showcase itu ke maybe lah internal stakeholders gitu ya di company kita nggak bisa propose itu ke bos kita gitu. Nah padahal ternyata idea kita itu adalah mungkin aja bisa potensi bikin kita naik leadership position. Jadi sayang banget sebenarnya ketika kita punya knowledge yang udah bagus tapi kita nggak tahu cara showcase-nya atau cara delivernya in the right method, in the right audience. Nah itu pasti akan gak ketahuan sama sekali tuh. Gak akan kedetek sama yang akan bikin lo
naik terus gitu. Oke, karena ujung-ujungnya pasti ide yang diucapkan kan yang benar-benar kedengeran. With the right method ya. Iya, with the right method. Tapi metodenya kita akan bahas lagi. Yes. Soalnya kalau lo punya ide tapi diem aja kan gak ada yang tahu juga gitu kan. Tapi apakah ini untuk semua orang? Artinya kayak semua orang bisa belajar komunikasi atau emang lu dari lahir emang udah bakat aja? Kayak lu gitu dari lahir kayak udah ngomongnya bagus gitu. Enggak, gue dari lahir enggak bagus. Oke. Berarti ini untuk semua orang bisa harusnya. Communication is for everyone. Communication, to be an excellent communicator itu for everyone. Jadi bukan inborn talent. Iya. Kalau gue bisa bilang yang inborn talent itu mungkin hal-hal yang lahiriah, contohnya suara gue gitu ya. Misalnya suara gue udah bass gini kan. Mungkin bagi sebagian orang pada bilang kayaknya Mbak Sasti mah udah suaranya bagus gitu. Cuma bukan berarti dengan jenis suara yang berbeda itu gak bisa jadi komunikator yang bagus gitu. Benar. Jadi semuanya bisa belajar dan punya kesempatan yang sama untuk learning the techniques, learning the concept, and actually implement it in day-to-day basis. Oke, berarti terjawab semua. Jadi intinya komunikasi itu semua bisa dipelajarin. Benar. Oke, gue ada ini sih, pengen tahu real case. Tapi gue gak tahu ada apa enggak, karena gue gak nanya ini sebelumnya. Jadi gue gak tahu lu nyiapin apa enggak. Tapi kan lu udah ketemu sama orang banyak banget kan. Gue pengen kasih gue kayak real case. Nih gue udah saksi mata nih, ngelihat orang ini bener-bener karirnya melejit banget. Sesimpel karena emang communication-nya. Gue pengen tahu apa gitu. Bener real case-nya gitu loh. Example kan ya? Example yang lu lihat dengan apa ya, experience lu sendiri gitu loh. Mungkin buat nge-motivate orang-orang. Oke, menarik. Ada. Apa? Jadi tadi yang as you said, Asha itu kan punya monitoring program. That's why I regularly checking with the clients yang udah pernah ikut training. Iya. Nah di momen-momen checking ini kan pasti mereka cerita apa yang udah dilakukan gitu. Terus after that ternyata dikasih kesempatan apa gitu. Nah ada satu clients di sini adalah dia ikut session, ikut training. After that, nggak lama setelah itu dia 2 kali di appoint sama company-nya untuk jadi speaker di internal company buat newcomer. Karena bosnya bilang she is the role model of consultant, communication-nya harus gimana gitu. Okay. Jadi ketika kita udah mau jadi advance dan dia menurut gue klien gue yang ini adalah benar-benar melakukan conscious efforts gitu ya day to day, even in a meeting yang very casual dia coba apply the techniques, dia cerita saya coba banget yang dari Mbak Sasti ABC gitu ya, dan ternyata itu dilihat sama banyak orang gitu di kantornya. Terus ya aku bilang ketika kita melakukan conscious efforts itu pasti akan mengkalibrasi atau menarik opportunity yang sesuai sama yang kita pengen. Iya, gitu. Make sense. Oke, itu kan yang lu tahu tapi kan, maksudnya itu adalah kayak semacam real case experience yang dari Asia yang lu tahu. Tapi gue yakin sebenarnya di luar sana banyak banget case-case kayak gara-gara komunikasi bagus dia jadi karirnya melejit banget. Betul. Kayak gitu kan, gue yakin banget kayak gitu. Gue baca di mana ya? Oh, di website Asia gue baca. Jadi suatu organisasi itu bisa berhasil dan fail sesimpel karena communication kayak gitu kan. Gue pengen tahu yang failnya deh. Kalau yang berhasil gue udah tahu lah, pasti kan kayak contoh-contoh yang lu udah ucapkan tadi. Cuman kalau yang fail itu kayak gimana contohnya? Oke. Nah, satu organisasi ataupun satu company kan consist of a lot of people yang different backgrounds, different frame of knowledge juga gitu ya. Dan ketika misalnya komunikasi tersebut nggak clear ataupun nggak efektif, pasti kan ada bulak-balik tuh ya. Contoh misalnya satu project gitu. Kita ada satu klien yang mereka melakukan satu project, tetapi karena communication dari departemen A ini tidak clear, sehingga harus bulak-balik nanya kan. Bulak-balik nanya. Which is ada time yang terbuang. Dan ketika itu selalu dilakukan seperti itu, berarti kan ada distorsi message sebenarnya, dan distorsi banyak lah gitu ya, kontraproduktif juga. Ketika itu dilakukan terus-menerus, pastinya kan perusahaan bisa aja kehilangan momentum, atau lambat dalam menanggapi krisis misalnya gitu. Itu terjadi karena komunikasi kurang clear gitu. Sebenarnya komunikasi kurang clear ya, yang gue rasakan dari cerita lu juga itu menimbulkan asumsi gak sih? Benar. Iya kan, jadi kayak gara-gara gue harusnya gue lebih clear lagi, tapi karena gue setengah-setengah atau gimana, lama-lama gue udah bisik kan, makin panjang makin hilang tuh asumsinya. Makin asumsi kayak gitu kan. Itu sebenarnya yang itu sih root cause-nya, dan gue pun pernah merasakan tuh di sini juga. Kayak ada masalah gara-gara semuanya communication ide itu kan. Tapi kita tadi sebelum sesi ini sempat ngobrol bentar kan. Communication itu
gak semua tentang ngomong. Sebenarnya kan, ya gue bisa bilang oke, ada gestur lah. Mungkin ada ngatur intonasi lah, atau bahkan konteks yang kita omongin juga part of communication kan. Oke, gue minta lu explain communication tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Lebih dari ngomong gitu loh. Betul. Kalau communication gue meyakini is a superpower. Satu. Kedua, multitasking job. Oke. Jadi tadi betul, communication itu beyond hanya lancar berbicara atau convey message gitu. Tapi sebenarnya communication itu tuh ada skill set ya. Skill setnya termasuk ke dalam pertama understanding others. Makanya tadi gue bilang empati itu harus benar-benar ada di dalam komunikasi. Kita harus punya attentive listening skills, respecting others, terus juga information management. Karena banyak orang yang komunikasi bertele-tele. Iya. Muter-muter kemana-mana. Jadi kita harus ikat tuh konten apa aja yang mau kita sampaikan sebenarnya untuk audiens A, B, C gitu ya. Terus kelima adalah people management. Pasti kita harus adjust kan ya dengan lawan bicara kita. Kalau sama Bapak A kita ngomongnya yang seperti ini gitu. Itu sebenarnya ada yang mau gue tanya tuh tentang adjust ini kan. Gue tarik sekarang nih kalau gitu. Jadi gini loh, kayak lu pasti kan ketemu orang banyak kan, mau itu klien atau mau itu kolega, dan mereka punya personality yang beda-beda gitu loh. Berarti lu menyarankan untuk gue harus adjust communication style gue gitu. Gak semuanya harus kayak wah formal gitu kan. Itu apa alasan dibalik itu sebenarnya? Untuk gain social recognition. Ketika kita bisa connect dengan lawan bicara kita, mereka akan lebih gampang menerima informasi yang kita sampaikan. Ngerti. Dan kalau penjelasan saintifiknya adalah kan biasanya manusia itu akan memproses suatu hal yang emosional. Mereka suka atau enggak dulu gitu ya, atau resonate with their individual self apa enggak gitu ya, baru akhirnya follow the technical or straightforward business like-nya gitu ya. Jadi you need to adjust dengan lawan bicara. Tadi lu sempat mention juga, gue kepikiran juga apa namanya tentang kadang-kadang kan orang Indonesia kalau ngomong suka berbelit-belit segala macam kan. Gue pun kadang-kadang ngerasain bukan berbelit-belit sih, tapi lebih banyak kan basa-basi gitu loh. Kita ada kadang-kadang klien dari Indo itu kayak mau meeting aja tuh bisa 2 jam. Tapi padahal kalau misalkan dilihat konteksnya bisa selesai dalam 10 menit. Gitu kan. Sedangkan gue kadang-kadang meeting kemarin sama orang dari Spanyol. Kita meeting cuma 10 menit tapi kayak list gue tuh udah banyak banget gitu yang dibahas gitu loh. Menurut lu budaya basa-basi di Indonesia ini agak keluar konteks dikit ya. Adalah sesuatu yang sebenarnya killing productivity atau sebenarnya ya udahlah kita di Indonesia harus basa-basi gitu? Kalau gue pengen ngajak Augie untuk ngelihat dari cara pandang yang berbeda. Gimana? Small talks kan ya, basa-basi itu ya. Basa-basi itu menurut gue adalah kalau kita merasa basa-basi itu wajib, itu conventional wisdom menurut gue. Dan itu bisa aja nggak apply gitu ya, nggak apply di banyak orang. Jadi mari kita fokus pada small talks itu dilakukan kalau misalnya lawan bicara kita memang cocok digituin. Makanya tadi ada communication style yang harus kita bisa deteksi juga. Orangnya apakah possess ataupun resonate with that kind of conversation, small talks. Kalau orangnya straightforward, jangan melakukan itu gitu. Jadi tidak wajib. Kembali lagi lawan bicara siapa itu yang harus kita lihat case by case. Keren. Intinya adaptasi lagi ya ujung-ujungnya. Berarti itu nggak salah, nggak benar. Berarti kita nggak bisa ngelihat kayak ini jelek ini bagus. Tergantung personality orangnya. Dan bagian kan kita punya agenda ya. Misalnya kalau kita vendor gitu, agendanya di kita, berarti kita yang harus adjust gitu. Speaking about vendor, gue lihat lu banyak banget bikin presentation deck, ya kan, antara itu buat pitching kayak atau nggak buat apa namanya materi segala macam. Lu udah ngelotok lah, gue yakin lu ngelotok lah gitu. Gue pengen tahu apa sih ini konteksnya buat pitching ya. Gue pengen tahu buat pitching karena lu pasti juga kadang-kadang kalau mau ngelakuin sales pitch sama klien lu pasti kan lu ada deck yang ini offer kita, ini harga kita segala macam kan. Apa urutan deck presentasi versi lu? Nggak usah di spill detail-detail nggak apa. Yang penting kayak flow-nya aja supaya lu klien lu tuh gak ada jawaban lain selain yes gitu. Kalau di Asia seperti yang udah lihat di website mungkin Augie lihat gitu ya. Kita tuh sangat tailor made. That's why our deck itu layernya pasti akan selalu dimulai dengan our understanding of their needs. Jadi itu adalah diagnosa kita terhadap kebutuhan si clients, which is itu tertranslate ke modul yang kita tawarkan. Gitu. That's why mungkin ini menurut gue sih rate keberhasilan pitch itu di Asia gitu ya terjadi karena itu gitu. Karena customize banget. Customize dan
on target gitu, on target dengan yang mereka butuhkan memang gitu ya. That's why layernya pasti seperti itu. Lu harus pelajarin setiap klien lu berarti. Bener. Dan misalkan, itu harus wajib. Dan lu willing untuk ngelakuin itu for free berarti kan? Iya. Berarti sama banget kita. Karena ketika kita mau bikin pitch apa segala macam, gue mau gak mau harus nge-stalk mereka punya apa campaign sebelumnya dan udah bikin ide for free. Betul. Gitu. Dan tapi harus ada measures yang menurut gue. Jadi ketika kita udah punya pitch gitu ya. Dan menurut gue gak free juga sih sebenarnya. Karena actually gue akan minta klien gue untuk comply with NDA kita. Jadi ketika kita gak jadi jalan bareng, meaning itu gak boleh dipakai dimanapun. Gitu. Jadi kita ada measures yang kita juga bisa mitigate. Semoga ini gak sayembara free gitu. Iya. Karena kan kalau pitching everyone can pitch kan. Iya. Dan takutnya ada yang memanfaatkan jadi buruk. Cuma dikumpulin the ideas tapi gak pakai kita gitu. Gitu. Jadi tapi ya itu measures yang harus kita lakukan untuk bisa memitigasi hal-hal seperti itu. 100% agree. Karena kalau di Insights Podcast itu audiensnya rata-rata ada yang first timer business owner gitu, sama ada freelancers. Kadang-kadang mereka kalau nge-pitch ya udah mereka nggak ada NDA segala macam. Kadang-kadang ide dipakai juga. Betul. Ya mereka nggak punya dasar hukum untuk ngapa-ngapain. Udah dipakai aja gitu kan. Benar. Jangan lupa NDA guys. Yes please NDA di sini. Nah untuk presentasi, gue cukup yakin ketika lu present Asya untuk bisa di hire. Lo pasti harus nge-convince orang itu kan, ya kan. Dan kadang-kadang, kalau sekarang mungkin Sasti udah dikenal sama orang yang mau hire lo gitu loh. Karena orangnya mau hire pasti udah tahu Sasti siapa gitu kan. Anggaplah belum kenal gitu kan, orang-orang yang belum kenal gitu loh. Sulit untuk kita tuh bikin orang itu ke-convince sama kita kalau dia nggak tahu kita. Apalagi mungkin orang ini tuh punya jabatan yang cukup top level gitu high kan. level gitu ya. High level gitu loh. Gimana caranya untuk bikin kita tuh bisa didengar sama mereka gitu loh. Kalau gue selalu berpatokan untuk working based on facts and evidence. Jadi ketika kita ingin menawarkan sesuatu pastinya disupport juga dengan credentials kita gitu ya yang di showcase. Satu, kedua adalah kalau mau nawarin sesuatu pasti harus evidence based. Jadi jangan sampai ini assumption or common sense. Ada buktinya nih dan gue selalu suka numerik. Jadi pasti di proposal Asya akan ada seperti itu gitu ya. Dan kita coba ngolah data dari berbagai sumber dan juga clients kita yang first hand kita observation ataupun dari desktop gitu ya, desktop research. Dan evidence itu menurut gue adalah power sebenarnya untuk bisa meyakinkan clients kenapa harus hire Asya misalnya gitu. Ngerti. Kadang-kadang evidence itu atau data itu yang mereka belum punya kan. Benar. Dan pas mereka tahu dari lu kayak wow ternyata gue butuh ya gitu. Dan bukan karena sosok yang ngomong tapi karena evidence yang lu sajikan. Benar, gitu kan. Nah tapi gak semua orang kalau kita ngomongin communication ya. Gak semua orang itu mungkin punya level extrovert kayak pasti misalkan atau kayak gue gitu kan. Karena gue banyak, maksudnya kita di Creative Area juga ada beberapa temen yang kalau bisa diem deh gitu kan. Tapi kita tahu maksudnya communication itu juga super power kan. Betul. Any tips for introverts out there untuk bisa naikin skill komunikasi mereka? Disclaimer, saya juga introvert. Iya. Udah dites berkali-kali introvert. Jadi bukan communication itu bukan bisa dikategorikan untuk extrovert ataupun introvert. Menarik, baru tahu gue. Tetapi menurut saya adalah komunikasi itu bukan berarti kita harus non-stop berbicara atau berani berbicara gitu ya. Jangan fokus ke situ, tapi ketika communication itu harus strategis melakukannya di situasi yang tepat, audiens yang tepat. Nah, gue pernah baca buku ini menarik banget, Pao Ching namanya, Wisdom of Lao Tzu, itu filsuf Cina gitu. Terus menurut gue buah pikir dia masih relevan sampai sekarang. Jadi dia bilang ketika kita berbicara itu harus seperti kantung angin. Kantung angin yang diikat, tahu kan? Dulu zaman dulu tuh ada kayak gitu. Yang kalau di film-film, terus berbicara itu harus kayak kantung angin, dibuka kayak mulut kita gitu ya. Kalau dibutuhkan aja, dan ketika kita berbicara pun harus impactful. Jadi harus bermanfaat. Berbicara yang baik dan bermanfaat. Itu sih. Jadi jangan dibayangin kalau kita pendiam, kita emang gak cocok buat komunikator gitu ya. Tapi lihat aja sebagai communication itu harus strategis, harus dilakukan di konteks yang sesuai, audiens yang tepat dan harus beneficial.
Gue ketrigger gara-gara ini sih tadi pas lu sebelum kita session ini lu bilang kayak lu nggak tegang ya Gi, lu apa segala macam gitu kan. Oh enggak, gue tegang. Di setiap saat ketika gue memulai session kayak gini, gue pasti ada lah, maksudnya kayak heart rate naik gitu kan, pasti gitu. Cuman gue pengen nanya aja sih, karena lu kan udah 6.000 partisipan, lu udah ngomong ke banyak banget orang, dan sometimes di depan audiens yang nggak cuma 1-2, banyak banget kan. Gue pengen lu ajarin gue deh gimana caranya nge-gain confidence gitu loh, supaya bisa ya confidence intinya gitu. Confidence menurut gue linear dengan knowledge. Wow, powerful sekali. Oke. Jadi ketika kita menguasai banget knowledge tersebut, pasti akan linear dengan confidence tersebut. Keren. Gitu ya. Dan udah prepare pastinya. Dan kalau misalnya tadi grogi gitu ya, fear of communication in public itu bukan suatu hal yang negatif kok. Dan banyak orang yang ngerasa undesirable kan. Kalau gue gemeteran ataupun heart rate naik, itu berarti tandanya gak siap. Padahal gak seperti itu. Pasti setiap manusia itu anatomi tubuh ketika ketemu sama suatu hal yang gak familiar, amigdala kita di brain kan kasih sinyal tuh, itu pasti akan menaikkan epiferin gitu, hormon adrenalin, itu pasti terjadi dan no one can escape from nervousness. Dan sekarang bukan lagi ngelawan, tetapi ngelihat bahwa ketika kita nervous berarti kita nggak underestimate that event, underestimate this lawan bicara gitu ya, karena kita nggak nyeleneh terus nggak nyepelein dia gitu. Itu sih. Dari sampai sekarang pun ada banyak refleks psikologis ataupun fisiologis yang gue rasain ketika gue nervous. Makanya tadi sebelum session, lo gak nervous Gi? Nervous gitu, kayak which is very okay and normal. Dan gue sendiri masing-masing beda-beda ya. Kalau gue sendiri tuh dengkul lemas. Kalau lo gimana? Heart rate berarti ya? Kalau gue kayak mau pipis. Mau pipis gitu. Ada orang yang keringet dingin gitu, ada yang gemeteran, ada yang sakit perut. Nah itu masing-masing manusia punya refleks fisiologisnya sendiri gitu ya. Tapi yang harus dilihat adalah mindsetnya. Kita nggak boleh lagi ngerasa itu adalah tanda bahwa kita nggak prepare. Tapi sebenarnya itulah tanda bahwa kita tidak mengunderestimate atau menyepelekan the situations. Gila, itu masuk akal banget sih. Gue ngerasain itu setiap mau tanding gitu kan, gue suka main paddle. Terus kayak pas mau tanding tuh ya ini aja sih, kayak tiba-tiba mau pipis gitu kan. Karena kita nggak underestimate competition ini gitu ya, ngerti. Cuman gue setuju itu paralel sama knowledge. Karena sebenarnya semakin lu punya pengetahuan tentang apa yang lu mau lakukan gitu ya, kayak misalkan podcast nih, gue tahu kok maksudnya mau bahas apa juga ini di ranah-ranah kita juga. Tegang itu agak menurun ketimbang lu nggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi mungkin hacknya adalah ya knowledge-nya harus diperbanyak ya, supaya seenggaknya lu nggak nervousnya tuh nggak fatal lah gitu ya. Dan nggak bluffing kan gitu. Nggak bluffing gitu. Oh, Sas, gue punya satu nih gak kepikiran. Gue lupa dari mana ya. Jadi excited, saat kita excited misalnya mau liburan atau dapet kerjaan, kadang-kadang lu suka ini gak sih kayak geli-geli, kayak excited gitu. Ngerti gak sih, kayak pas mau liburan paling gampang. Ada yang bilang itu tuh benar-benar sama persis sebenarnya reaksi tubuh kita sama kayak kita nervous. Ada yang bilang gitu. Menarik, Jadi gue kadang-kadang nge-hacknya adalah ketika gue nervous kayak gitu, misalkan mau public speaking lah, mau pertandingan lah, gue suka nge-hacknya adalah, oh ini gue bukan tegang tapi gue excited. Dan itu kadang-kadang sama, dan pas gue mikir kayak gitu, ya excited beneran, jadi gak lemes lagi. Jadi itu sih, ya gue gak tahu itu valid apa enggak. Bener. Tapi sebenarnya sync sih apa yang gue sampaikan kan. Jadi mindset tersebut yang harus dibedain aja gitu, kita ganti ini gitu, bukan suatu hal yang negatif, tapi ini sebenarnya kita excited dan pengen accomplish this mission kan. Bener. In the best way gitu. Bener, itu yang gue rasakan juga gitu loh. Tadi gue belum selesai ini pas presentasi gitu loh. Ini agak jadi ngebahas tegang dikit. Jadi gini, ketika lu presentasi, pasti kan ada aja kayak disagreements, ya kan, kayak enggak, gue gak setuju sama lu gitu. Ya gue ngerti ada tipe orang yang emang udah batu aja, tapi ada yang mungkin kayak argumennya tuh bener-bener terstruktur lah. Jadi kita bisa attack argumennya, bukan attack personality-nya gitu loh. Tapi yang mau gue tanya bukan itu. Versi lu, gimana caranya lu bisa ngubah orang yang tadinya gak setuju sama lu, terus jadi setuju akhirnya gitu loh. Intinya gitu sih. Untuk convince gitu. Convince. Balik lagi, gue akan bilang evidence. Sama jadi, tadi ya. Ketika kita punya idea gitu ya, idea yang berbasis dari, pasti kalau gue bilangnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita tarik dulu premisnya apa, atau realitanya seperti apa sih, reality check dulu nih. After that, itu kita kasih tahu idea kita atau gagasan yang dari batin kita atau speaker. After that, jangan lupa disupport dengan evidence. Sehingga orang akan merasa ini bukan awam nih gitu ya, tetapi emang udah ada
supporting gitu ya, supporting yang memang memvalidasi apa idenya Sasti. Oke, ini mirip yang tadi sih. Benar. Sebenarnya mirip yang tadi gitu. sih. Jadi menurut gue reaksi orang ataupun respon orang yang mendengarkan presentasi kita itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Bener. Ada yang negatif, ada yang positif. Even mereka mungkin melakukan non-verbal cues yang underestimating kita gitu ya. Misalnya nggak senyum sama sekali atau melakukan hal lain. Dan gue ngerasa setiap gue present itu orang yang datang menjadi audiens tuh pasti dengan motivasi yang berbeda. Benar. Jadi it's very fair for them untuk act that way. Yang paling penting adalah yang kita sampein ini bukan cuma omon-omon gitu ya, evidence based. Udah gitu aja. Dan the rest itu bukan tugas kita lagi untuk bikin mereka jadi yakin gitu, karena evidence-nya udah ada. Benar, gitu. Masuk akal banget. Karena gini Sas, ini real case ya, baru minggu lalu gue abis presentasi di kantor orang lah gitu, dan ketika gue presentasi dari 5 orang yang dengerin, 2 orang main HP. Ya gue nggak tahu sih HP-nya apa, ternyata nggak tahu, tapi gue sebagai speakernya di ruangan itu agak keganggu. Ngerti ya? Lu ngerasa gitu gak sih? Kadang-kadang keganggu kan, kayak aduh kenapa orang gak dengerin gitu ya? Iya kayak mau ngomong serius tapi dia gak dengerin gitu kan. Nah tapi tadi lu bilang lu gak bisa kontrol itu. Betul. Yang penting evidence-nya udah komplit kan kayak gitu. Nah gue mau nanya satu hal yang sebenarnya gue sangat pengen tanyain tapi gue gak tahu siapa. Nah lu kayaknya orang yang tepat gitu loh. Kadang-kadang orang mikir yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting, ngerti gak sih? Jadi yang penting gue jago ngomong aja gitu loh, dan kita sering temukan itu. Betul. Di televisi, di sosial media gitu-gitu kan. Tapi terus terang, banyak kok orang yang gue look up to, bahkan udah tua-tua kadang-kadang, ngomongnya tuh semenit tuh kadang-kadang cuma 5 kata gitu, kayak bentar banget, tapi gue dengerin karena gue tahu bobot omongannya. Gue bisa jawab pertanyaan ini terus terang, karena menurut gue ini kayak chicken and egg aja gitu loh. Kalau misalkan gue disuruh pilih atau lu punya perspektif lain, gue harus ngedouble down mana nih, bobot yang gue bicarakan, atau gue harus ngedouble down skill komunikasi gue dulu deh, the way I speak gitu loh, supaya orang mau dengerin dulu. Bobot ntar dulu deh. Kalau versi lu gimana Sas? Oke. Gue punya pandangan knowledge itu foundation. Knowledge ya. Jadi delivery-nya, meaning tadi ya skill komunikasi pengemasannya itu bisa dilatih over time. Iya. Dan untuk membenarkan knowledge ataupun analytical thinking, which is substansinya, itu lebih sulit daripada benerin delivery. Jadi gue suka bilang ke klien gue kayak, Mbak kok saya body language-nya masih kaku gitu. It's okay, bisa kita latih. Tapi ketika kita gak punya knowledge dan cenderung bisa ngomong doang, itu yang malah bahaya. Oke, masuk akal. Maybe you will win one time, tapi long term itu nggak sustain, karena knowledge-nya sebenarnya nggak sedap itu. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang lu perhatiin nggak sih kayak gimana ya? Kadang-kadang gue suka ngeliat kayak CEO siapa gitu, even kayak aduh siapa yang ngomongnya, Elon Musk deh kita ngomong gitu ya. Menurut gue cara ngomong dia tuh sangat membosankan. Menurut gue, jadi kayak ngomongnya sepatah-patah, terus kayak suka ngejawabnya tuh seadanya. Tapi apapun yang keluar dari mulut dia itu bisa mengubah kondisi impactful di Twitter apalagi. Jadi tergantung siapa dan bobotnya, balik lagi kan gitu. Berarti versi lo adalah bobot dulu. Kedalaman dulu. Wawasan. Yes. Oke. Nah kedalaman itu udah clear. Gue sangat setuju. Sekarang dari sisi technical lah bisa dibilang gitu ya. Orang pasti gak sabaran, termasuk gue juga gak sabaran gitu loh. Kadang-kadang kayak kalau di kita ada klien misalkan let's say social media gitu ya. Terus kayak aku mau dapat 100,000 followers gitu. Apa yang harus gue lakukan gitu kan, ya gak ada yang instan gitu kan. Cuman gue mau nanya, ketika gue mau nge-improve communication style gue atau level komunikasi gue, ada gak sih satu habit ya, atau apa ya kayak semacam latihan gitu ya, yang setiap hari gue bisa lakukan untuk gradually gue bisa naikin communication skill gue gitu. Dalam jangka yang cenderung cepat. Kayak gitu. Accelerate gitu. Iya. Apa tuh? Kalau gue adalah, gue suka banget ngomong ke clients gue untuk jangan pernah merasa ketika kita melakukan suatu komunikasi itu buru-buru. Karena biasanya contoh gini ya, ketika kita melakukan komunikasi, public speaking, presentation, itu biasanya kan nervous ya atau gugup. Biasanya kita nggak punya kontrol full terhadap diri kita. Makanya terjadi banyak body language habit, eye contact nggak dilakuin, hand gesture-nya kemana-mana. Belibet. Itu terjadi karena kita nggak mindful, nggak punya balance dan juga fully control of ourselves, body lah gitu. That's why gue bilang gue punya pin tuh buat klien-klien gue. Jadi mereka yang ada pin gitu, remind me to speak slowly and inner smile. Jadi gue akan suruh mereka ketika mau present,
jangan buru-buru memulai. Tarik nafas dulu 4 seconds, ada breathing techniques 4-7-8 namanya. 4 itu tarik gitu ya, 7 hold it, 8 exhale gitu. Itu dilakukan sebelum kita presentation dan first word pada saat udah di depan itu 4 secondsnya. Itu kan berarti kita harus ada take time kan kita gitu. Dan itu sebenarnya banyak banget advantage-nya. Dan I can guarantee itu akan membuat kita lebih bagus lagi dan lebih clear and eloquent pada saat communicate. Wah, gue udah ngelakuin sih dan kayak bener. Kayak banyak oksigen juga gitu. Bener, karena biasanya kita apalagi kalau di kantor itu ya, dikasih pertanyaan sama bos ataupun tim kita, pasti kita straight away pengen jawab langsung. Iya, benar. Dan biasanya jawaban itu tidak mindful. Iya. Bisa nambah kerjaan. Kedua, belibet. Iya. Jadi nggak clarity gitu ya, nggak eloquent juga. Itu yang gue bilang baby steps, kita boleh jangan terlalu buru-buru, mindful, regain your balance and concentration. After that pasti kerasa deh advantage-nya ketika kita lebih speak slowly. Bener. Dan kadang-kadang kalau speak slowly juga orang mau denger kok. Bener. Gak harus nge-rap. Betul. Ya kan? Gak harus yapping. Gak harus kayak kita kan kadang-kadang mikir harus lancar. Iya, bener. Gitu kan. Iya. Lu kadang-kadang bikin konten juga kayak gue harus lancar. Gak perlu gitu. Kita yang penting fluent aja gitu kan. Gue tadi ter-trigger tapi kayak udah kebawa obrolan. Jadi gini, lu tadi bilang untuk nge-convince orang lu butuh evidence kan atau data gitu kan. Tapi gue kadang-kadang mau nurunin sedikit levelnya gitu loh. Nggak semua orang punya evidence buat dikasih. Terutama kayak mungkin kayak first jobber segala macam yang kadang-kadang punya ide bagus. Mereka mau ngasih ide mereka gitu di forum, tapi ya evidence-nya cuman menurut gue, ngerti gak sih kayak gue pun kadang-kadang kayak gitu ada menurut gue gini-gini. Tapi banyak loh orang yang memilih untuk diem, nggak mengutarakan ide dia kayak gitu loh. Any tips gak Sas? Gimana caranya supaya tipe orang yang seperti ini udah pede aja lagi untuk ngasih ide lu, walaupun mungkin evidence lu nggak valid. Ini belum masih menurut lu, gitu iya ini masih menurut lu gitu. Karena kadang-kadang gue liat gini soalnya banyak orang yang cuap-cuap terus kan ngomong-ngomong terus, jadi yang yang nggak berani speak up malah nggak kedengeran gitu loh. Any tips nggak untuk orang itu? Jadi tadi yang evidence, supporting evidence itu sebenarnya bisa banyak bentuknya. Selain numeric, research data gitu ya, bisa juga opini dari orang yang mungkin lebih punya kapasitas, expert opinions, atau case studies, atau lo dapetin riset dari instansi lain gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mesti banget harus yang numeric compelling gitu ya. Jadi simple observation aja matters kok. Contoh misalnya lo pengen propose idea videografi gitu ya, misalnya first jobber, terus lo bisa bilang bahwa kayak aku udah coba kasih lihat this video ke 10 teman aku, terus mereka kasih skala 8 semua gitu. Jadi something like that itu kan ada approval dari orang lain, bukan hanya dari otak si pembuat ini gitu kan ya. Jadi sesimpel itu evidence-nya akan lebih bagus daripada hanya asumsi dari diri kita. Lu minjem authority orang lain gitu lah ya. Walaupun kayak lu gak harus jurnal atau apa. Boleh dong kasih lihat deh video yang baru gue buat nih. Kasih skala 1 sampai 10 berapa? 8. Iya. Intinya sih pada akhirnya tetap evidence. Cuman ya basisnya mungkin lebih jadi simpler. Kayak lebih superficial aja gitu. Iya. Masuk akal banget sih. Gue kadang-kadang gini sih di organisasi ya, di tim, di internal tim gitu, kadang-kadang disagreement tuh udah makanan sehari-hari lah. Maksudnya kayak udah. Gue pun kadang-kadang ada yang gak setuju sama siapa segala macam, even sama atasan gitu kan. Cuman banyak orang yang gak mau mengutarakan ketidaksetujuan dia karena menjaga perasaan orangnya. Avoiding jadinya. Iya, jadi avoid. Iya, itu terjadi juga sebenarnya di relationship kadang-kadang. Dan ujung-ujungnya pas udah panas baru gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngasih feedback kayak bro, gue sebenarnya gak setuju, tapi gak sampai nyakitin gitu loh. Ada gak sih kalau di communication teorinya atau tipsnya? Communication, I think gue bisa kasih framework gitu. Iya. Kalau menurut gue feedback itu ketika pengen konstruktif pasti dilakukan secara terpisah. Itu satu. Terpisah, Jadi jangan di depan forum gitu ya. Kalau misalnya pengen konstruktif. Kedua adalah selalu bilang dulu premisnya apa. Jadi seperti yang kita tahu kan, kita lagi mau ngerjain project ini nih kita misalnya. Idea gue lihat kok lo ini ya kurang produktif nih. Kita kan udah deal bahwa ini akan diselesaikan kapan gitu. Tapi I appreciate your effort, udah ngelakuin ini cuma belum cukup gitu. Terus discuss
kira-kira kalau dari lo apa nih yang bisa kita bantu untuk bisa lo achieve that target yang udah kita sepakatin gitu. Lu kayak semacam nge-ACC dulu ya kalau semua yang lo lakukan tuh oke men, udah bagus kita gitu ya. udah appreciate your effort gitu, tapi memang belum cukup nih, gak sesuai kesepakatan kita. Gitu. Oke, masuk akal sih. Oke, itu yang gue pakai berarti. Sekarang gue mau ada kayak sedikit keluar dari workspace lah ya, tapi ke orang-orang yang mungkin masih lebih muda, yang lagi mencari pekerjaan. Gue sempet ngobrol juga waktu itu sama Hansel juga, sama ada namanya Evelyn di guest sebelumnya, ada Clara juga, tentang job hunter gitu kan. Makin kesini makin sensitif topiknya karena kayak nyari kerja makin susah apa segala macam gitu kan. Tapi ini kita ngomongin job interview lah. Karena kan interview sama communication tuh nempel banget. Iya kan? Saran untuk orang yang mau interview supaya dia bisa stand out paling enggak. Karena yang gue tahu HR nginterview orang sehari itu bisa banyak banget. Benar. Dan kalau lu nggak cukup stand out, lu akan jadi commodity aja gitu kan. Any tips nggak buat orang yang mau interview? Gak di notice gitu ya sama HR. Iya biar notice dan ya setelah intinya gue ingat Sasti yang ini nih gitu loh. Itu. Kalau menurut gue kayak semua employer itu akan ngelihat action ya. Dalam arti achievable-nya apa gitu atau deliverable dari si yang mau jadi candidates gitu ya, yang jadi candidates. Sehingga ketika interview adalah karena waktunya sempit nih, terus apalagi tadi yang lo bilang mereka udah ngadepin berapa candidates. Iya pasti sehari. Pasti udah sangat berulang kali gitu mereka dengar hal yang sama saya apa-apa gitu, tapi coba untuk kita streamline informasi yang mau disampaikan itu menjadi suatu hal yang impactful, lebih berbobot. Dalam arti kalau mau stand out adalah coba kita prioritize hal-hal yang benar-benar jadi achievement lo dan terukur pasti gitu. Jangan cuma normatif, tapi kembali evidence base. Evidence base dalam interview ini kan pasti terukur gitu. Ya, saya yang melakukan apa dengan berapa views gitu ya, misalnya social media manager, berapa views, klik per apa gitu kan. Itu kan terukur semua dan mereka bisa akhirnya membandingkan secara fair dengan candidates yang lain gitu. Itu ngomong tentang itu, gue ini deh kadang-kadang mikir itu kan kayak tipis-tipis sampai kayak ke show off kan sebenarnya. Kayak ngasih achievement lu itu kan kayak nyerempet-nyerempet. Kayak apa ya? Bragging gitu kan. Gimana ya caranya supaya gak terkesan bragging gitu ya? Kalau menurut gue the way you say it gitu ya, gak bragging, tone-nya pasti lebih respect gitu ya. Tone-nya respect itu dari sisi delivery-nya. Cuma menurut gue itu adalah suatu hal yang fair untuk dikasih tahu ke employer, karena kan sebenarnya tadi employer pengennya taunya action dan juga deliverable gitu. Gak cuma tekad dan harapan kan. Saya yakin saya bisa dada-dada, itu pasti semua orang akan ngomong seperti itu. Cuma apa buktinya nih kenapa you fit into that position adalah karena di my previous job saya udah ngelakuin ini yang mana my employer dulu kasih KPI segini, saya achieve bahkan over perform. I see. Cuman gini Sas, kadang-kadang saat interview, bukan interview deh, setiap saat gue pun kadang-kadang setiap saat kalau pitching suka ditanya. Jadi kayak Augie kalau gini gimana gitu kan. Tapi gue gak tahu jawabannya. Nah, lu ada gak trik kayak ketika lu ditanya tapi lu gak tahu jawabannya, lu harus ngapain sih? Kalau gitu gue sangat support untuk tidak berbohong. Nah ya itu juga. Be honest gitu ya. Jadi kalau gue biasanya rumusnya adalah bilang bahwa kasih tahu, oh Pak, saya belum explore terkait poin tersebut, tapi after this saya akan explore. Boleh saya get back to you ya Pak after this gitu. Jadi rumusnya adalah kita acknowledge kalau kita belum tahu, which is kan namanya manusia, mungkin ada yang kita miss gitu ya. Tapi tentunya harus dipersiapkan gitu. Plus adalah kita bilang kita ada attempt untuk mau coba explore. After this kita get back to you lagi ya Pak. I see. Saya izin boleh follow up lagi terkait ini gitu. Di pengalaman Asia selama ini, lu pernah ada gak Sas kayak klien tapi itu team of sales? Pernah gak? Sangat sering. Sangat sering kan? Nah ini berarti agak ngaruh ke pertanyaan gue gitu loh. Karena gue ngerasa gini, gue lihat di Instagram atau sosial media gitu lah, sales team itu kadang-kadang dilatih untuk bisa nge-convince kliennya untuk beli. Bahkan sampai sebenarnya customer ini nggak mau beli, tapi kayak gimana caranya lu bikin ini tuh kayak jadi di-push gitu ya? Iya di-push itu kan. Tapi gue nggak tahu orang lain gimana. Tapi di mata gue itu jadi sedikit manipulatif, mengada-adakan hal yang sebenarnya nggak ada supaya nge-push aja. Gue nggak mau sebut
apa produknya karena agak ini ya nggak etis, tapi yang penting on target. Iya, yang penting on target gitu kan. Dan intersection antara lu tuh persuasif ya sama manipulatif gitu loh. Gue pengen nanya, gue nggak tahu sih gimana nanya yang bener ya, tapi gimana caranya untuk kita tuh bisa cukup persuasif untuk bikin orang tuh mau beli tapi nggak sampai manipulatif gitu. Oke, menarik ya. Iya. Menurut gue betul sih, spektrum selling atau sales itu tuh bisa dari persuasif sampai manipulatif. Iya. Cuma yang menurut gue akhirnya bisa bikin itu manipulatif adalah ada variabel tidak ada empati. Jadi di push terus mau butuh nggak butuh gitu ya, mau fit atau enggak, the product with the needs itu di push untuk yang penting beli gitu. Itulah yang akhirnya bedain sales yang real sales sama sales yang penting angka. Iya, gitu. angka. Iya, oke. Mungkin leadsnya nggak quality gitu ya, tapi yang penting kuantitatif, quantify banget deh pokoknya. Tapi kan sebenarnya sales itu nggak bisa dilihat dari itu aja gitu. Itu one thing tapi nggak bisa dari situ. Nah, mungkin kalau boleh ada gambar gitu ya, ini ada aksis X. Please ya. Persuasif sama manipulatif gitu ya. Variabelnya itu tadi si empathy. Jadi ketika kita makin berkurang empatinya sama si klien kita, itu pasti akan manipulatif. Karena kita kan pushy, dan akhirnya sebenarnya kita nggak bisa ngelihat si klien ini tuh butuh apa enggak sih. Iya. Akhirnya kita menobrak ataupun menerobos banyak hal etika. Jadi nyebelin gitu kan. Itu kan. Which is ini nggak akan long term the relationship gitu. Jadi selling itu jangan sampai ke spektrum polar manipulatif karena itu sebenarnya kita udah menghilangkan ethics and norms karena kita nggak empathy with our clients. Bener banget. Karena itu gue rasakan juga ke beberapa mungkin kayak sales team di mana-mana ya. Kadang-kadang kita juga hampir aja nyebut brand, tapi intinya kadang-kadang mereka tuh nge-approach kita sampai di titik dimana kita udah gak nyaman kan, kita gak butuh, tapi mereka tetap, mungkin digas terus gitu loh. Padahal kalaupun kita butuh pasti kan ya kita akan approach dia gitu kan. Jadi mungkin timingnya gak harus sekarang banget dealnya. Ya kan, lu bisa nge-buffer itu dan nge-create value yang real gitu kan. Setuju. Nah di tengah kita lagi berdebat misalkan atau kayak lagi meeting, gue cukup sering, tapi gue gak tahu di real world ini common apa enggak. Tapi gue sering kayak misalkan lagi ngomong segala macam, ada aja satu personality yang suka banget nge-interrupt pembicaraan kan. Biasanya sih pasti lebih senior atau ya high level gitulah. Tapi intinya ketika lu ngomong nih, gue lagi kayak gini tiba-tiba kayak ngomongnya mulai sendiri gitu kan. Nah gimana cara lu nge-react atau ngerespon situasi kayak gitu ya? Kita tuh pasti banyak pressure di dalam hidup kita. Terus ada hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Di percakapan pun gitu ya. Kadang ada orang yang mungkin motong-motong. Tetapi yang gak boleh dilakukan adalah reaktif. Karena reaktif itu kan kita kasih makan ego kita kan ya sebenarnya. Contoh misalnya ada yang menginterrupt kita. Kalau gue sering banget terjadi seperti itu ya. Ada interupsi. Tapi gue selalu ngelihat ke ujungnya apa. This conversation kan pasti ada objektifnya gitu kan. Dan terus gue ngelihat bahwa cara pandang pertama adalah mungkin aja nih kalau yang interrupt bisa jadi evaluasi buat diri gue. Mungkin gue bertele-tele kali ya ngomongnya, muter-muter gitu. Kalau misalnya itu udah tick gitu ya, misalnya enggak kok, kok gue ngomongnya gitu ya. Berarti cara pandang kedua adalah kita coba empati dan memahami bisa aja ada manusia yang kalau train of thoughts-nya nggak langsung dikeluarin dia akan lupa. Jadi harus saat itu juga. Gue jadi mencoba memahami untuk mungkin aja ada orang-orang seperti itu. Jadi harus saat itu juga gitu. Ngerti. Dan yang ketiga kita boleh pakai cara pandang lain adalah coba lebih asertif aja. Kalau misalnya dipotong, misalnya izin kayak boleh nggak saya rampungin dulu nanti. After this kita boleh brainstorm kok gitu. Jadi lebih asertif tapi tetap respectful gitu sih. Agak serem sih kalau gitu ya kadang-kadang. Untuk memberanikan diri kayak saya selesain dulu ya gitu. Boleh gak Pak? Saya dikit lagi gitu. Misalnya lebih smooth gitu kan bisa sebenarnya. Boleh gak Pak? Dikit lagi nanti kita boleh brainstorm afterwards. Jadi ada 3 cara pandang menurut gue gitu. Harus di-assess apakah beneran dia emang negatif, motong-motong aja. Atau ada yang salah dari diri kita bertele-tele. Jangan sampai. Masuk akal. Berarti itu kan lebih ke self awareness juga kan. Bener. Masa apakah lu bertele-tele atau enggak. Dan untuk mengetahui apakah lu bertele-tele atau enggak, itu kadang-kadang sulit untuk ngelihat diri sendiri kan. Benar. Ya, kadang-kadang kita bisa ngejudge orang lain dengan gampang. Ogi jelek ngomongnya misalkan. Tapi
kita nggak sadar bahwa kita lebih jelek ngomongnya misalkan kan. Itu yang gue lihat dari salah satu bukan program lah atau activity yang lo lakukan adalah role play. Ingat gak role play yang ada di Asia juga kan? Yes. Dan terus terang di Creative Era kan kita juga punya sales team segala macam. Tapi gue nggak pernah ngelakuin role play itu. Dan role play gue secara personal untuk bisa ngomong lebih bagus adalah dengan syuting kayak gini. Serius loh. Kayak bikin konten atau apa segala macam. Ketika tayang, ternyata gue ngomongnya kemarin terlalu belibet apa segala macam. Itu role play gue gitu loh. Seberapa penting sih repetisi role play kalau menurut lu di communication? Sangat penting. Oke. Sangat-sangat penting. Jadi itu kan that's the only way kita tahu atau detect gitu ya, apa yang menjadi evaluasi kita. Dan ketika kita melakukan communication itu harus benar-benar nggak boleh enggan ataupun gengsi ngelihat video kita ya. Iya. Jadi harus kayak meskipun it's hard to watch, jadi harus benar-benar dilihat dan dilihat lagi nih evaluasinya apa. Even kayak sekarang mungkin gue akan melakukan itu gitu ya. Tadi ngomong sama tim gue kayak gimana tadi filler words gue ada gak gitu. Ngerti. Jadi something like that harus regularly dilakukan karena communication itu menurut gue gak ada summitnya. Jadi orang tuh gak ada yang dia tuh udah oke karena ini gitu. Karena setiap orang masing-masing beda standarnya dan style mereka berbeda tergantung DNA personality-nya seperti apa. Jadi apa yang harus dilakukan adalah terus belajar sampai benar-benar advance aja dan terus menerus. Gitu. Role play lu harus ada lawannya atau kadang-kadang lu monolog sendiri sih? Kalau melakukan sendiri gitu ya. Monolog sendiri tetapi harus direkam. Gak boleh dicermin karena gak ada feedback. Oh iya. Kayak kita real time sambil ini susah kan? Susah. Jadi harus di record dulu, dilihat secara biasanya gue 2 kali. Record 2 kali. Sekali gue dengerin gak pakai visual. Jadi dengerin eloquent atau enggak vokalnya. After that mute, ngelihat visualnya aja. Apakah ada yang distracting habit di dalam body language gue gitu. Itu kayak lebih ke apa ya, jatuhnya kan kayak audio banget lah. Betul. Ya kan. Cuman sempat lu mention juga di salah satu konten yang menjadikan ini sebagai pertanyaan yang terakhir juga sebenarnya, yaitu adalah storytelling sebenarnya. Storytelling ini tuh bisa diartikan banyak banget sebenarnya kan. Gue juga di sini kasih tahu kalau bikin pitch harus ada ceritanya, harus apa segala macam kan. Cuman apa ya, gimana cara mengimplementasikan storytelling maksudnya tuh gimana gitu loh. Karena orang ngerti, gue ngerti gue harus cerita. Terus mulai dari mana ceritanya gitu loh. Yes. Storytelling satu hal adalah bukan dongeng. Bukan dongeng, Kalau banyak orang yang ngerasa ketika kita pakai atau implement storytelling di business presentation atau workforce gitu ya, akan menghilangkan business like-nya. Akan jadi nggak formal nih. Nah, storytelling bukan dongeng pertama, tapi storytelling adalah ada alur, which is ada frameworks gitu. Nah, frameworksnya benar-benar harus dijahit tuh gitu ya. Jadi kita harus benar-benar setting the context agar audiens kita tuh satu narasi sebenarnya. Kan itu sebenarnya tujuan dari storytelling. So frameworknya kalau di Asia sendiri kita biasanya realita, terus habis itu kita kasih propose idenya apa, dibantu atau disupport dengan evidence, plus propose-nya apa, presentasi gitu. Itu storytelling. Jadi jangan dibayangin harus pakai metode kayak rags to riches gitu atau hero's journey gitu. Bukan seperti itu, karena mungkin juga tidak fit gitu ya dengan industri most of the time gitu ya. Jadi bisa mungkin diganti, point of view-nya adalah storytelling adalah alur. Yang penting ada alur. Make sense. Iya sih, karena mengatur alur tuh juga lumayan bikin attention orang kayak ke-build kan. Bener. Iya kan, yang sering gue lihat kadang-kadang orang presentasi mulai-mulai langsung agenda. Abis agenda objektif. Perkenalan diri. Kita udah tahu siapa. Normatif gitu banget. Gitu. Iya kan. Iya. Itu juga salah satu yang kita lakukan sih. Storytelling itu. Dan storytelling itu bukan dongeng, bener kata lu. Tapi flow ya, bisa dibilang ya. Framework ya. Any last tips buat semua subscribers atau semua followers tentang communication yang mungkin gue lupa untuk tanyakan, ada gak? Tadi gue akan re-emphasize lagi terkait communication as superpower. So it's multitasking job. Ketika kita commit untuk mau advancing communication, maka banyak yang harus kita amplify juga gitu ya. Tadi attentive listening skills, kita coba respecting others, dan juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Asli. Audience relevansi namanya.
So communication juga kalau ketemu dengan failure jangan langsung putus asa, karena itu lifelong learning. Ketemu failure nggak apa-apa, dicoba terus aja, coba terus dengan methods dan framework yang tepat, itu pasti kita bisa to be excellent and also better communicator. Very nice. Sas, makasih banget. Gue senang banget lo udah kesini juga, menyempatkan waktu offline ya kan kesini, dan gue sangat mengapresiasi orang yang menyempatkan waktunya untuk mau ngobrol kayak gini. Selama berapa jam nih, lama banget gitu ya. Thank you banget Sas for coming. Grateful juga udah diundang. Oke, jadi buat teman-teman semua, gue ngerasa ini adalah episode salah satu yang paling valuable. Dan terus terang gue jarang banget ngelihat Sasti menceritakan sedalam ini dimanapun kan, karena kadang-kadang kontennya kan kayak potongan mana kan. Dan semoga ini bisa jadi apa ya, eye opener lah buat banyak orang. Dan buat mungkin ada business owner atau ada employee di perusahaan apa, kalau misalkan butuh Esha, ada di Instagramnya, ada di @eshacoms. Oke, dan Instagram Sasti gue juga ada taruh di sini. Yes. Oke, paling itu dulu ya Sas hari ini. Thank you so much Augie. Sama-sama. Oke, selamat ketemu lagi di episode berikutnya ya. Makasih.